Teman-teman semua, hari ini saya kedatangan teman lama, ya Yeni, dan juga ada yang sangat baru kali ini latihan, yaitu Pevita, yang merupakan juga host dari Krani TV. Karena itu, kali ini kita akan latihan dengan asumsi ini adalah untuk pemula. Jadi, kita perlu lihat nanti gerakan ini bisa dilakukan baik pemula ataupun juga yang sudah berpengalaman. Dorong bokong tinggi ke langit-langit, buang tekan dada ke celah-celah paha. Sirik tanda tak mampu, goyang-goyang tanda tak kuat. Di sini akan terlihat perbedaan itu, tapi seperti pada umumnya bahwa yoga ini universal, bisa dilakukan siapa saja, lintas bangsa, lintas agama, juga lintas gender. Ya, saya laki-laki, ini kawan dua perempuan, jadi lintas itu semua. Dan yang paling penting juga kita belajar juga menyadari tentang diri kita sendiri, menyadari keterbatasan, ada juga menyadari juga kelebihan ya kita mampunya. Yoga sebagai salah satu cara, tools untuk mengenali diri kita sendiri. Cari duduk yang paling nyaman dan seimbang, bisa lakukan secara duduk bersila, tapi yang paling penting adalah menyadari posisi kita saat ini, sosok kita sendiri, seperti kita melihat diri kita sendiri di cermin. Sadari juga rasa bokong kita yang bersentuhan dengan alas. Kita mempraktekkan atau mengamalkan kata-kata yang sangat sering diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Being at present moment. Pelan-pelan kita bisa tutup matanya. Meskipun kita tutup mata, kita buka seluas mungkin indera kita. Kali ini kita mulai dengan mengaktifkan, memfungsikan organ penciuman dengan merasakan nafas yang masuk dan keluar. Udara yang kita hirup ini asalnya dari sekeliling kita. Pohon, dedaunan yang mengeluarkan oksigen, mengenerate organ-organ dan fungsi-fungsi bekerja sebagaimana mestinya. Sadarilah kalau kualitas udara kita keluarkan buruk, maka akan menyebabkan kedukaan pada makhluk yang lain. Sadarilah keterhubungan ini, keterjalinan kita dengan sekeliling kita, dengan makhluk yang lainnya. Biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran kita akan lebih tenang. Letakkan tangannya sedikit di belakang bokongnya, dengan ujung-ujungnya tangannya menyentuh lantai, sehingga dorong punggungnya ke dada atas, pertahankan dagunya tetap rata lantai. Sehingga rasakan dada seperti membusung, mengembang, membesar, sehingga ruang jantung paru lebih besar, sehingga nafas bisa lebih panjang, karena kapasitas oksigen juga lebih banyak yang kita hirup. Lakukanlah nafas dengan lebih pelan, lebih lembut, dan lebih dalam. Ikuti sejak mulai masuk nafas dan sampai terakhirnya. Sebelum buang nafas, sadari ada jeda di sini. Dan juga ketika buang nafas, lakukan dengan pelan, lembut, dan dalam. Ketika buang nafas, tarik pusar ke dalam. Dan juga kontraksi bokongnya. Draw both of sit bone in. Oke, pelan-pelan. Sekarang letakkan tangannya sedikit di depan. Ya, di depan. Pakai ujung jarinya. Jaga punggungnya tidak membungkuk. Tarik nafas dalam, penuhi rongga, buang. Sedikit berjalan lebih maju. Berjalan lebih maju. Di posisi paling jauh, pelan-pelan tundukkan kepala. Lihat ke bawah sehingga lagi muka tetap rileks. Buang perut masuk. Buang pusar masuk. Jaga punggung tetap panjang. Sehingga ada stretch di sisi belakang bagian tubuh kita.
Rasakan kerja otot-otot perutnya dengan melakukan pernafasan yoga, pranayam, buang, tarik pusar ke dalam. Oke, pelan-pelan berjalan mundur tangannya. Oke, sekarang kita lakukan simple twist. Letakkan tangan kiri di lutut kanan. Ya, ujung jari tangan kanan di belakang bokongnya, satu jengkal di belakang bokongnya. Ya. Oke, tarik nafas, dorong kepala ke atas, buang, perut masuk, twist. Pelintir badannya sehingga wajah dada menghadap ke samping kanan, lihat ke belakang. Jaga bahu kiri kanan tetap sama tinggi. Buang, pusar masuk, twist lagi. Rasakan otot perut seperti diperas, sehingga ini bagus juga untuk sistem pencernaan kita. Karena postur twisting, kemanfaatannya adalah untuk cleansing. Jadi kalau Anda ingin kurus, bisa banyak melakukan ini. Oke, pelan-pelan kembali. Jangan lupa ganti sisinya. Nah, oke, tangan kanan di lutut kiri, ujung jari tangan kanan di belakang. Tarik nafas, dorong kepala ke atas, buang, perut masuk, pelintir lagi. Oke, lihat ke belakang sampai dagunya di atas bahu. 3. Lakukan di sini, bertahan pada posisi ini tapi tidak tahan nafas. Terus bernafas. 2, 1, pelan-pelan kembali. Oke, sekarang kita mulai latihan-latihan postur berdiri. Kita berdiri. Namanya postur Tadasana. Tadasana artinya gunung. Atau gunung dasarnya kokoh. Tapi kita perlu juga manajemen beban tubuh. Oke, kita rasakan fondasi berdiri kita. Ya, buka selebar pinggul kakinya. Ya, angkat ujung jari-jarinya, rasakan 4 sudutnya. Oke, setelah dapat 4 sudut seperti fondasi bangunan, baru rilekskan jari-jari tangannya. Oke, angkat bahunya ke arah kuping. Ya, putar ke belakang dan turunkan, jauhkan dari kuping. Ya, rasakan ini. Lagi, perut masuk, bokongnya ke arah lantai sehingga kakinya kokoh. Ini postur Tadasana, kokoh. Cek bahu kiri kanan, pinggang kiri kanan secara horizontal sama tinggi. Oke, sekarang sadarilah ini postur gunung. Menjejak masuk ke bumi kokoh, tapi juga menjauh dari gravitasi sehingga leher kepala rileks. Meskipun tubuh bagian bawah dari pinggul ke kaki kokoh, tapi pinggul ke atas rileks. Jadi tidak ada ketegangan di wajahnya. Oke, postur gunung. Sekarang kita lakukan postur pohon. Pevita akan melakukan postur yang dasar untuk pemula dengan bertumpu di dua kaki ini, bertumpu di telapak kaki kirinya. Sekarang letakkan tumit kanannya di ankle, ya. Oke, sekarang Jenny bisa melakukan postur yang lebih berpengalaman. Oke. Yang penting di sini lihat teman-teman, pinggang kiri kanan dan bahu kanan kirinya horizontal rata. Tulang ekor, tulang tetap lurus. Sekarang dari sini pelan-pelan angkat tangannya. Duanya, dagu rata lantai, pandangannya lurus, eye level. Terus pandangannya jauh sehingga tidak ada ketegangan di wajahnya. Atau kalau ada lebih berpengalaman bisa pegang ini, satu kaki. Oke, pelan-pelan turunkan. Jangan lupa ganti sisinya. Oke. Pandangannya lurus, eye level, rata mata, dan pelan-pelan angkat tangannya. Kalau Anda punya problem masalah di jantung, tidak perlu mengangkat tangannya. Biar tangannya di bawah atau di pinggang, karena kalau Anda mengangkat tangannya, ini akan meningkatkan degup jantung. Tidak dianjurkan kalau Anda punya problem
jantung. Tapi bagus untuk meningkatkan kardionya. Oke, pelan-pelan turun. Sekarang kita lakukan postur menari, Siwa dance. Oke, bisa tadi. Ya, Pepita bisa lurus. Oke, bisa pegang ankle-nya. Angkat tangan satunya. Ya. Oke, pelan-pelan di sini lebih rendahkan dadanya. Terus fokus perhatian kita di tulang keringnya, tetap dipegang dan tendang tulang keringnya ke belakang. Ini akan menguatkan otot-otot dada karena lebih terbuka dan juga otot lengannya. Ya, kita di sini perlu fokus di satu titik. Ini akan meningkatkan juga daya ingat, daya memorinya sehingga tidak mudah lupa. Oke, kembali dan jangan lupa ganti sisinya. Oke. Pandangannya bisa di ujung jari tangannya atau satu objek. Fokus di situ dan usahakan tidak. Nggak apa-apa kalau si goyang-goyang karena pemula, tapi sadarilah kita sedang goyang-goyang. Karena ada yang bilang, ya, syirik tanda tak mampu, goyang-goyang tanda tak kuat. Tidak masalah. Yang penting sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nggak masalah. Ini tubuh kita sendiri, kita tidak perlu membandingkan dengan tubuh orang lain. Sekarang kita lakukan rangkaian gerakan sun salutation. Ya. Oke. Ini dianjurkan dilakukan setiap pagi sebagai memulai hari. Oke. Tenangkan dulu, ingat fondasinya. Tenang, tutup mata, sadari telapak kaki kita yang menyentuh lantai. Sense tekstur matrasnya. Sebagai latihan kita juga mindful yoga. Tarik nafas dengan buang nafas, pelan-pelan buka matanya, bawa tangan ke dada, buang. Angkat tangannya, sedikit condongkan ke belakang. Tarik nafas, buang nafas, turunkan seluruh badannya, buang. Mundur kaki kanan ke belakang. Oke, panjangkan tulangnya dengan mengangkat dadanya. Tarik nafas, buang, bawa kiri ke belakang, lurus plank pose. Tarik nafas ini, buang, turunkan lutut, turunkan dada dan dagunya ke lantai, buang. Tekan tulang ekor kanan naik cobra pose. Angkat kepalanya. Oke, angkat otot perutnya dari lantai. Jari-jari kaki itu dorong bokong tinggi ke langit-langit, buang. Tekan dada ke celah-celah paha, buang. Sekarang ganti, maju kanan ke depan. Sejajarkan dengan telapak tangannya, lagi panjangan tulangnya, angkat dadanya, angkat wajahnya, tarik nafas. Fokus pikirannya di titik antara dua alis mata. Ikuti kiri ke depan, tundukkan kepala, lihat ke belakang, buang nafas. Angkat tangannya, seluruhnya, badannya, condongkan ke belakang, dan temukan tangan di atas, bawa ke depan dada, buang nafas. Dan relax. Oke, sekarang pakai matras yang lebar, kita menghadap ke sana. Oke, sekarang kita postur warrior 2. Oke. Ya. Taruh tangan di dada. Wajah, dada, pinggul lurus ke depan. Oke, tekuk lutut kanannya 90 derajat. Ya, ini idealnya lutut tidak lebih maju dari ankle-nya. Karena kalau maju ini, lututnya lebih maju, memberi beban di lututnya. Karena itu mundur kakinya sedikit ke belakang, yang belakang. Oke, usahakan lutut tidak maju dari ankle. Buang nafas, turunkan tangannya. Bawa tangan ke dada. Oke, dari sini angkat wajahnya, dagunya, lihat ujung jari tangan kanannya. Tahan di sini. Jangan lupa nafas. Buang perut masuk, bokong ke lantai. Ini menguatkan otot perutnya dan menguatkan otot-otot di dadanya. Ini bagus untuk jantung, paru-paru juga. Sistem pernafasannya. Dengan melihat ujung jari tangannya, ada fokus di sini. Pikiran tidak kemana-mana. Perhatikan ini antara nafas dan gerakan. Oke, lanjutkan dari sini. Letakkan sikunya di atas lutut, ayun tangannya bawa ke samping kupingnya. Jadi kita memfungsikan sendi peluru dari bahunya. Kita aktifkan gerakan motorik ini, sesuaikan dengan fungsinya. Kalau sendi bahu sebagai sendi otot peluru, engsel peluru, ini perlu di gerakan memutar. Perhatikan ini, tumit, pinggang, bahu, jari tangan lurus.
kembali. Oke, jari kaki ke depan, ganti sisinya. Sekarang ya, kiri putar. Perhatikan ini, pinggang kiri kanan secara horizontal lurus. Kembangkan tangannya seperti kita kepakkan sayapnya dari burung. Angkat wajahnya, putar wajahnya, lihat ujung jari tangannya. Perhatikan di sini. Ya. Ya. Oke, ini ketika melakukan ini, lutut pastinya di atas ankle. Oke. Tarik seolah pakai korset, tarik dari sakrumnya, buang lingkaran, ikat pusarnya, tarik bawah ke dada, dari dada bagi rata kedua sisinya lengannya. Sehingga di sini kita juga belajar kejujuran, rata kiri kanan sama, dan juga belajar kita non-violence. Karena kalau satu sisi lebih aktif, artinya kita mendamage organ sisi satunya. Kita melukai, mencederai sisi satu dari badan kita sendiri. Oke, kembali ke tengah. Oh ya, lanjutkan siku di atas lutut, ayun tangannya ke samping kupingnya. Ya, perhatikan ini, jari tangan, bahu, pinggul, tumit lurus. Tulang ekor, tulang pinggang, leher, ubun lurus, satu garis. Perhatikan lengan atasnya, push your skin to your bone, remas tulangnya. Nah, gitu. 3, 2, 1, pelan-pelan kembali. Dan luruskan jari kaki ke depan, dan dari sini pelan-pelan melangkah atau melompat ke tengah. Oke, ini postur-postur berdiri. Sekarang kita lakukan postur-postur duduk dan tidur. Oke, lakukan Janusir Sasen. Ya, kaki kanan lurus, kaki kiri ditekuk. Ya, kalau Anda lihat atas, dari atas, ini seperti 90 derajat. Oke, 90 derajat. Yang penting punggungnya lurus, angkat tangannya. Oke. Buang, rendahkan dadanya ke arah lutut. Bisa pegang ujung jari tangannya atau ankle-nya atau di samping kakinya. Oke. Sesuaikan dengan kemampuannya sendiri, tidak perlu mencium lutut kalau pemula. Yang penting punggungnya tegak dulu. Ya, nah gitu. Oke. Pastikan lutut jari-jari menghadap ke atas. Akan terasa stretch di kaki belakangnya. Oke. Di sini 90 derajat. Oke. Jangan lupa bernafas. Buang perut masuk, bawa lebih rendah lagi. Dorong tumitnya. Extend your heels. 3, 2, 1, pelan-pelan luruskan tangannya, angkat kembali dan turunkan dari ke arah samping. Satu sisi. Jangan lupa ganti sisinya. Oke. Jangan lupa ganti sisinya. Oke. Angkat tangannya dan pelan-pelan bawa rendah dadanya ke arah kakinya. Angkat wajahnya, angkat dada, panjang tulang punggungnya. Pelan-pelan buang nafas, bawa dada lebih rendah. Buang bawah dada lebih rendah. Bertahanlah pada posisi ini 5 atau 8 kali nafas hitungan. Tarik, buang 1, terus sampai 8 kali hitungan. Ketika melakukan ini, mungkin ada rasa sensasi yang timbul. Misalnya ada ketidaknyamanan di kaki, rasakan dan sadari. Ini juga melatih kita untuk mindful. Ketika objek di luar ditarik ke dalam. Oke, pelan-pelan angkat dan bawa ke samping. Ini 90 derajat. Sekarang kita buat 120 derajat. Oke, luruskan kaki kanannya ke depan lagi. Bawa bawa ini ke samping. Nah, gitu. Jadi 120 derajat. Ke samping. Ya. Oke, sekarang perhatikan tangan kanannya, letakkan tangan kiri di paha kiri sambil diputar keluar. Ke tangan kanan ke samping, tekuk sikunya ke dalam, pegang sisi dalamnya. Oke, pelan-pelan, nggak terangkat lututnya, bawa tangannya ke samping kupingnya. Ya. Oke, perhatikan ini. Seolah lihat dari atas. Kalau lihat dari atas, ini akan sejajar dengan dinding belakang. Dengan mengangkat dadanya yang atas, bawa ke belakang. Nah, gitu. Sehingga akan memberi stretch di sisi samping badannya, membuka
otot-otot di antara tulang rusuknya, intercostal muscles. Dengan menekan pahanya, lututnya, ini akan memberi kerileksan di pangkal pahanya. Kabarnya, pangkal paha ini adalah tempat menyimpan emosi. Dengan rilis ini akan menghilangkan juga emosi dan ketegangan di pikiran kita. Oke, pelan-pelan kembali. Dan jangan lupa ganti sisinya. Ya, ini bentuk kaki membentuk sudut 120 derajat. Letakkan tangan kanan di paha kanan, putar keluar, tangan kirinya masukkan, ya, sikunya tekuk ke dalam, pegang sisi dalamnya. Oke, pelan-pelan tanpa terangkat pahanya. Rasa tangan tetap menekan, tapi sekarang angkat tangannya, bawa ke samping kupingnya. Nah, nggak pegang kaki ini, nggak apa-apa, semampunya. Oke, pelan-pelan kembali. Oke, sekarang kita tiduran telungkup, postur kobra. Tekan tulang ekor ke lantai, otot paha ke lantai, pelan-pelan buang nafas dulu, habiskan. Oke, tarik nafas, angkat kepalanya, dan bahunya jauhkan dari kuping. Tahan sini. Oke, tahan. Tekuk sikunya. Siku dekatkan ke atas pinggang. Ini bayangkan seolah kepalanya ditarik ke atas, tulang ekor tekan ke lantai. Ini bagus untuk menguatkan otot-otot punggung bawah. Ini problem yang sebagian besar para pekerja mengalami adalah problem punggung bawah. Dengan latihan ini menguatkan otot punggung, mudah-mudahan bagus untuk Anda yang para pekerja. Selain ini, otot perut juga diaktifkan sehingga bagus untuk sistem pencernaannya. Oke, sekarang menyamping, postur seperti tidur di pantai. Ya, dia ngadap ke sana. Nah, gini. Pang kepalanya. Oke, lihat ini, kalau lihat di atas lurus satu garis. Oke, dari sini ini menguatkan otot-otot panggulnya. Oke, letakkan tangan kirinya di depan dada di lantai. Nah. Oke, pelan-pelan ini tetap lurus. Pelan-pelan angkat kaki yang di kirinya ke atas. Nah, ini tetap rata. Nah, ini bagus untuk otot sampingnya. Gerakan ini, ya, abduction. Tahan pada posisi ini dan terus bernafas. Tapi jangan lupa lakukan sisi satunya. Sekarang kita tiduran terlentang. Masukin jari-jari tangannya, letakkan di belakang kepala. Oke, sekarang angkat kedua kakinya tegak lurus 90 derajat. Oke, perhatikan ini pahanya tegak vertikal terhadap otot perutnya. Pelan-pelan tekuk sikunya juga lututnya 90 derajat. Oke, sini. Oke, tahan sini, pertahankan pahanya tegak. Buang nafas, pusar masuk seolah ada orang menginjak pusarnya. Pelan-pelan angkat kepalanya, arahkan ke lututnya. Dan round shouldernya, bawa sikunya saling mendekat. Tahan sini. Ini bagus untuk menguatkan otot-otot perutnya. Oke, pelan-pelan turunkan telapak kakinya ke lantai, rileks dulu. Oke, sekarang tangannya bisa postur kaktus di samping, ya. Geser sedikit bokongnya ke kiri, bokongnya saja, ya, bokongnya saja. Oke, angkat lutut pahanya tanpa terangkat bahu kirinya, angkat otot perutnya, rapatkan paha ke perut, lutut ke dada. Ke sini. Oke, bawa ke lantai sebelah kiri dan gunakan tangan kanannya untuk bantu menekan. Ya, tanpa terangkat bahunya. Tanpa terangkat bahu kirinya. Wajah dada tetap menghadap ke atas. Seolah pusar tetap di lantai sehingga akan ada twist di otot perutnya. Selain rongga dadanya juga aktif membesar. Jangan lupa bernafas. 3, 2, 1, pelan-pelan kembali. Dan turunkan telapaknya, kembali lagi. Bokongnya ke tengah. Oke. Lakukan ini, jangan lupa ganti sisinya. Sekarang kita lakukan relaksasi. Bawa tangan ke samping. Kita lakukan relaksasi karena selain proper poses, ada 4 lagi yang menjadi fondasi. Proper poses, proper breathing, diet, proper relaxation, and meditation. Ini semuanya menjadi fondasi
kesuksesan kita berlatih. Kita lakukan relaksasi. Ya, kepalkan dulu jari-jari tangannya seperti tinju. Rasakan otot-ototnya aktif kerja. Pelan-pelan tegangkan, angkat 5 atau 10 cm dari lantai. Rasakan tegangnya. Dan drop, lepas, buat. Rasakan perbedaannya ketika tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang otot kakinya tegangkan, aktifkan otot-ototnya, angkat, rasakan otot saraf tulang menjadi satu, angkat di 5 cm dari lantai, rasakan tegangnya dan lepas, drop. Rasakan otot-otot tulangnya padat, berat, masuk tenggelam ke lantai, dan biarkan lemas. Ya, state of mind kita, kondisi pikiran kita antara tertidur dan terjaga. Dengan setiap bagian tubuh kita rileks. Rileks pahanya, lutut belakang rileks, dan rileks betisnya. Rileks ankle-nya, rileks tumitnya. Tentunya durasi relaksasi ini bisa lebih diperpanjang kalau Anda punya waktu lebih longgar. Kembali dari postur mayat ini, mulai gerakin jari-jari kaki, gerakin jari-jari tangan. Pelan-pelan gerakan ankle-nya, pelan-pelan gerakan pergelangan tangannya. Tekuk kedua lututnya dengan telapak kaki di lantai. Letakkan telapak tangan secara pasif di perutnya. Kembali kita menyadari nafas kita dengan merasakan gerakan otot perutnya. Rasakan di telapak tangannya nafas kita sendiri. Tarik nafas, mengembang, buang, ngempis. Gunakan lengan kanannya sebagai bantalan di pelipisnya. Di sini pelan-pelan buka matanya untuk menyadari sekeliling kita, keberadaan kita di tempat mana kita berada saat ini. Sadari, aware pada lingkungan kita, your surrounding, dan pelan-pelan kembali duduk. Tapi latihan kita belum selesai, kita menuju akhir, kita latihan pernafasan kembali. Kita lakukan nafas gantian kiri kanan dari lubang hidung, nadi saudara praya. Bisa letakkan ujung jari tangan dari telunjuk dan jari tengah di titik antara dua alis mata. Nantinya ibu jari menutup hidung satunya dan jari manis menutup hidung, jari manis dan kelingking menutup hidung satunya. Lakukan secara bergantian. Yang paling penting di sini adalah menyadari nafas yang masuk dan keluar. Oke, buang dari dua lubang hidung. Tutup lubang hidung kanan, masuk dari kiri. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam. Tutup kiri, buang kanan. Jaga punggung tetap tegak, tundukkan sedikit dagunya ke arah dada. Oke, lakukan sendiri, sesuaikan dengan ritme irama nafas kita sendiri. Terus sesuaikan dengan ritme irama nafas kita sendiri. Pertahankan agar punggung tetap tegak, tapi bahu tetap jauh dari kuping. Leher, rahang, otot muka tetap rileks. Sekarang kita latihan konsentrasi. Oke, pandangannya lurus, dagu tetap rata lantai. Sekarang leher kepala tidak bergerak, hanya lurus. Yang bergerak hanya bola matanya. Sekarang tanpa bergerak leher kepala, bawa kedua bola matanya ke sudut kanan jauh seperti kita melihat jam 3 dari jam dinding besar.
Kembali ke tengah. Sekarang bawa ke sudut kiri jauh, seperti kita melihat jam 9 dari jam dinding besar tanpa menggerakkan leher kepala. Sadarilah juga di sini ada ketegangan otot-otot saraf sekitar bola matanya. Dan sekarang ketika kembali ke tengah, ada kendur otot-ototnya, saraf-saraf sekitar bola mata. Rasakan perbedaan itu. Sekarang lihat ke atas, seperti kita melihat jam 12. Bahkan sekarang ketegangannya bertambah di keningnya. Rasakan perbedaan sekarang ketika kita melihat ke bawah, seperti melihat jam 6. Dan pelan-pelan tutup matanya. Tanpa diatur lagi nafasnya, hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar. Rasakan seperti di shower dari atas ke bawah, bau turun ke siku, siku ke lantai. Kemudian pelan-pelan dari sikunya, satukan telapak tangan di dada, tekuk lengannya, seperti postur berdoa atau Anjali Mudra. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya, angkat kembali, dan gosokkan tangannya. Rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri, kemudian bisa ditempelkan ke wajahnya. Rasakan ada hangat di sini. Ini energi listrik ini akan masuk, sehingga ketika digosokkan dari dalam keluar, diusapkan, ini akan mengganti sel-sel yang mati, aus. Gosokkan lagi, sekarang gosokkan ke lehernya. Lagi rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri. Satu cara untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Rasakan hangatnya. Kemudian gosokkan sekali lagi. Sekarang letakkan satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Ini mungkin yang jarang sekali kita lakukan. Berterima kasih pada diri kita sendiri. Pada tangan yang di dada, kita ucapkan terima kasih pada organ-organ pernafasan, sehingga kita bisa bernafas. Pada jantung, paru-paru. Tangan yang di perut, kita ucapkan terima kasih pada organ pencernaan. Sayangi dan selesai. Ya, demikianlah latihan kita. Yoga untuk pemula. Pete, salah satu manifestasi dari yoga adalah berkembangnya nilai kasih sayang, cinta, kasih sayang, persahabatan. Memberi makan ini juga bagian dari yoga. Ya, karena dengan ini kita juga mengembangkan kasih. Ini memberi makan ini juga bagian dari berkembangnya kasih sayang. Ada postur yoga juga yang namanya postur ikat.